Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman ya guys, masalah laki-laki yang bener-bener tulus mencintai kamu guys. Satu, dia itu penyayang. Kedua, dia itu pemaaf. Ketiga, dia itu peduli. Cinta yang tulus itu guys, kalian mudah banget melihatnya guys. Ciri-cirinya laki-laki yang benar-benar cintanya tulus dan sayang sama kalian, pasti kalian sudah tahu guys. Ini ciri-cirinya guys, yaitu penyayang. Penyayang itu dia penyayangnya asli, cintanya tulus, yaitu kalau kamu keadaannya lagi sakit, kamu keadaannya lagi gak mood, atau keadaannya lagi bete, atau kamu lagi ngeluh, pasti dia tahu guys. Pasti dia menanyakan keadaan kamu, pasti dia melihat kamu setiap hari, jadi tahu kalau kamu kelihatannya lagi nggak enak badan, kelihatannya kamu lagi sakit, kelihatannya kamu lagi bete. Dia itu tahu guys, lihat gerik-gerik kamu, karena dia itu emang bener-bener sayang dan cinta banget sama kamu guys. Jadi kalau kamu lagi murung, dia itu pasti mendekati kamu guys. Kalau kamu lagi sakit, dia itu pasti memeluk kamu guys. Terus dia bilang, kamu harus banyak istirahat, kamu harus istirahat dulu, nggak boleh ngerjain ini, nggak boleh ngerjain itu, biar nanti aku aja yang ngerjain itu guys. Nanti guys, kamu itu diperhatikan dan kamu itu nanti dibantu sama laki-laki yang bener-bener sayang sama kamu guys. Terus guys, kalau kamu ngeluh guys, dia itu langsung memeluk kamu dan dia itu langsung mendengarkan kamu. Nanti dia akan meminta maaf kepada kamu guys. Nanti dia bilang, maafkan aku membuat kamu jadi sakit. Padahal dia itu nggak bikin kamu sakit guys, tapi dia itu takut karena kamu kelelahan mengurus anak-anak atau mengurus rumah, jadi dia minta maaf karena dia tidak bisa membantu guys. Terus guys, nanti kalau suami yang benar-benar sayang sama istri atau laki-laki yang benar-benar cinta sama pasangannya, dia nanti akan selalu memperhatikan walaupun dia di luar rumah. Nanti dia akan mengabari kamu, nanti dia akan menanyakan kamu. Dia tidak akan putus komunikasi walaupun dia di luar, hanya mengatakan sesuatu cukup ya, gimana keadaannya, apakah kamu keadaannya hari ini baik-baik aja. Itu cuma mengatakan kayak gitu, tapi bagi dia penting banget karena dia ingin selalu memperhatikan pasangannya. Dia ingin pasangannya itu baik-baik saja. Dan yang kedua yaitu pemaaf. Walaupun istrinya salah, walaupun istrinya agak jutek, tapi dia akan menuntun istrinya ke jalan yang benar dan dia tidak akan pernah marah. Dia akan merangkul istrinya, dia akan mendidik istrinya, dan dia akan memeluk istrinya untuk ke jalan yang benar, dan dia tidak akan menegurnya dengan marah-marah. Dia pemaaf.
kalau istrinya salah pasti dia akan memaafkannya, karena dia benar-benar mencintai kalian, benar-benar cintanya tulus. Jadi dia tidak akan marah-marah, apalagi dia mau mengangkat tangan. Karena seorang suami yang cintanya tulus, kalau istrinya jatuh dia ikut terluka, kalau istrinya sakit dia ikut sakit, kalau istrinya lagi menangis bahkan suaminya itu ikut menangis karena tidak sanggup melihat air matanya. Jadi guys, itu suami yang benar-benar cinta sama istrinya, atau laki-laki yang benar-benar cinta dan tulus sama pasangannya. Dia tidak akan melukainya walaupun secuil, dia tidak akan kasar ngomong sama istrinya karena dia takut istrinya terluka. Jadi guys, beda yang sama laki-laki yang cintanya palsu, pasti dia marah-marah terus. Kalau ada kesalahan dia tidak mau memaafkan, tapi kalau dia yang salah dia maunya seenaknya sendiri. Itu yang cintanya palsu guys. Dia selalu ringan tangan, dia tidak memperdulikan kamu kesakitan, dia tidak memperdulikan kamu menangis, dia tidak memperdulikan kamu lagi kecewa, dia tidak mau memperdulikan kamu kalau kamu itu lagi nggak enak badan. Beda dengan yang cintanya asli dan tulus guys. Dia tidak akan marah-marah, dia akan menegur kamu dengan lemah lembut dan tidak akan mengangkat tangannya guys, karena dia ngomong aja hati-hati karena takut istrinya terluka. Itu dia selalu menjaga perasaan istrinya, dia selalu kalau ngomong disaring dulu karena takut istrinya terluka, bukan takut sama istri, karena dia itu benar-benar sayang sama pasangannya guys. Itu ciri-cirinya kalau suami yang benar-benar cinta sama istrinya, atau laki-laki yang benar-benar sayang sama keluarganya atau sama pasangannya. Yang ketiga ya guys, yaitu peduli. Dia itu tidak akan pernah menyakiti kamu, dia itu peduli banget sama kamu. Karena guys, makanya guys, kalau pasangan yang benar-benar cinta sama kamu, yang benar-benar tulus sama kamu, dia tidak akan rela keluarganya kelaparan, apalagi sampai nggak bisa makan. Dia tidak akan mau keluarganya sengsara, dia akan berjuang demi keluarganya. Gimana caranya dia pulang itu bisa membawa uang walaupun sedikit, yang penting halal. Dia harus pulang membawa uang itu untuk keluarganya, tidak akan dia pulang kalau belum dapat uang, dan dia akan ngomong sama pasangannya, dia minta maaf belum dapat sesuatu untuk makan di rumah, jadi istrinya tenang. Jadi istrinya tidak mungkin akan marah kalau suaminya benar-benar sudah berjuang, benar-benar memperhatikan keluarganya supaya keluarganya itu tidak kekurangan apapun. Tapi guys, kalau suami yang atau laki-laki yang tidak sayang sama keluarganya, cintanya palsu, dia tidak peduli kalian kelaparan. Walaupun kalian kelaparan, dia bisa tidur nyenyak karena dia tidak peduli. Dia itu sayangnya sama diri sendiri, atau dia itu sayangnya hanya di mulut saja guys. Tapi bagi yang cintanya asli dan tulus dan sayang benar-benar sama keluarga, dia itu tidak akan bisa tidur, dan dia itu akan berjuang usaha apapun, yang penting anak istrinya bisa makan.
Sekarang banyak guys, usaha itu di depan mata kita. Kalau kitanya nggak malu-malu, jangan jadi orang malu-malu nantinya anak istrinya kelaparan. Coba kita punya motor, jangan malu kita ngojek untuk makan anak istri biar tidak kelaparan. Bener nggak guys? Daripada anak istrinya kelaparan. Terus bisa bantu-bantu di rumah makan, ngomong aja guys, jangan malu untuk bantu-bantu, bisa nanti juga dikasih upah. Jadi guys, kalau emang bener-bener dia tulus itu guys, tidak akan dia keluarganya itu kelaparan. Dia itu pasti akan selalu sayang sama keluarganya. Jadi guys, kalau ada yang ciri-cirinya kayak gitu guys, itu suami yang sangat sayang sama kalian. Kalau dia sampai berjuang demi kalian, dia itu selalu memperhatikan kalian, karena dia itu tidak mau kalian hidupnya sengsara guys. Jadi guys, kalian harus pandai, apalagi zaman sekarang guys, kalian itu harus cerdik mana yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar pura-pura. Kalau benar-benar cintanya tulus, dia tidak akan melukai kalian sedikit pun. Kalau cintanya palsu, dia pasti akan menyakiti kamu. Walaupun kalian sakit, dia tidak akan peduli. Itu yang namanya cinta palsu guys. Kalau cintanya asli, dia akan selalu menghargai kamu, dia akan membahagiakan kamu. Karena dari awal kita menikah, dari awal itu sudah ada perjanjian bahwa kita itu saling menyayangi, bahwa kita itu jangan saling menyakiti. Tapi dia dilakukan dalam keluarga atau dalam pasangannya ada yang menyakiti, itu namanya cintanya palsu guys. Hanya cinta di bibir aja, dan dia itu pertama awalnya aja guys. Kalau cintanya palsu itu pertama awalnya aja dia itu sayang, tapi pas nanti kalau sudah lama itu cintanya luntur, itu namanya cinta palsu guys. Makanya guys, kalau lihat situasi, cari pasangan atau cari laki-laki itu jangan yang romantis. Kalau yang romantis itu guys, awalnya aja, nanti kalau sudah bosan, dia itu beda lagi. Jadi guys, jangan kalian itu mau diperbudak sama laki-laki, jangan bucin, jangan kalian gila keromantisan itu guys. Kebanyakan awalnya aja. Kalau yang laki-laki yang dewasa atau laki-laki yang bener-bener cinta sama keluarganya atau cinta sama pasangannya, itu nanti tidak pertama awal tidak menunjukkan keromantisan. Kalau keromantisan kayak gitu tuh guys, aslinya dia itu aslinya laki-laki pemarah dan laki-laki tidak bertanggung jawab. Kebanyakannya guys, dia pura-pura sayang sama kita, dia pura-pura cinta sama kita untuk melabuhi kalian. Jadi guys, kalian harus cerdik. Kalau yang romantisan kayak gitu guys, itu nanti awalnya aja. Lihat aja guys, nanti kalau suatu saat kalian punya pasangan, pertama awalnya laki-laki itu suka menggombali kamu, suka romantisin kamu, itu hanya di bibir aja, tidak sampai di hati. Nanti cintanya palsu. Kalau yang cintanya tulus dan cintanya asli, dia itu tidak akan romantis menunjukkan bahwa dia itu sayang sama kamu. Dia tidak akan menunjukkan bahwa dia itu pria yang romantis banget, pria yang penyayang banget. Tidak, dia akan
ngomong sama kamu nanti bilangnya kayak gini guys, kalau bener-bener dia cinta sama kalian atau cintanya tulus dan bener-bener sayang sama kalian, nanti dia akan mengatakan, Dek, apakah kamu terima dengan keadaan saya? Mohon maaf kalau nanti suatu saat kamu hidup bersama aku, hidupnya menderita. Aslinya aku ini ingin membahagiakan kamu, tapi saya tidak tahu suatu saat nanti keadaannya gimana. Itu dia tidak menjanjikan untuk kalau kamu hidup bersama saya nanti hidup kamu akan mewah. Kalau kamu menerima saya nanti kamu dijamin hidupnya bahagia. Itu laki-laki yang cintanya palsu guys. Dia itu gombalnya pertamanya aja awalnya enak, pertama aja awalnya seperti ingin meyakinkan kita bahwa dia itu laki-laki hebat. Tapi kalau laki-laki yang cintanya tulus guys, dia tidak akan menonjolkan kemewahan, dia tidak akan menonjolkan gimana supaya kamu meyakinkan kamu hidup dengan dia itu bahagia. Tidak guys, dia akan menunduk dan dia akan ngomong apa adanya. Dia itu nanti ngomong sama kamunya, Dek, apakah kamu mau jadi pasangan aku, dan apakah kamu nanti suatu saat kamu menerima aku dalam keadaan apapun itu guys. Kalau yang bener-bener cintanya asli dan tulus guys. Kalau yang cintanya palsu, pasti dia awalnya itu guys romantisnya bukan main, dan dia itu nanti meyakinkan kamu supaya kamu itu percaya sama dia bahwa dia itu sanggup membahagiakan kamu, kayak seperti dongeng. Dia itu selalu menghayal tinggi, padahal buktinya nol guys. Nanti kalau sudah berkeluarga dia itu bisanya marah-marah aja guys. Dia nanti marah-marah terus dan tidak akan terbukti guys. Itu yang namanya cinta palsu guys. Udah segitu aja guys. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.